Oke, lanjut. Oke, kalau nggak ada saya Pak, ini dari yang ngirim WA ini. Oke, lanjut. Pak Dautoni, masalah rumah anak saya yang tidak laku-laku. Tapi, oke, ini tapi saya nggak pinter nyusun kata-katanya. Ada orang bilang rumah nggak laku-laku karena ada yang menutupi supaya rumah anak saya nggak laku dijual. Sertifikat atas nama anak dan mantu, demikian. Sebabnya kenapa gitu? Gini ya, kalau tempat suatu rumah ada setannya, cirinya sering ada penampakan. Dan setiap kali orang mau beli, ke notaris batal dan dimimpiin. Berarti itu ada kuasa gelap. Nah, selama tidak ada hal-hal yang berhubungan gaib itu ada, berarti ngasih harganya kemahalan. Ngerti? Ya. Harganya apa? Malah. Atau yang kedua, lokasinya yang tengah sawah. Lokasinya kurang bagus. Jelas? Jelas. Oke, lanjut. Jadi Ada lagi? kalau ada kuasa gelapnya itu pasti ada hal-hal gaib, penampakan roh. Oke, lanjut Ibu. Saya mau tanya Pak, selamat malam. Kalau seseorang sejak kecil itu ikut ilmu gaib ya, persatuan ilmu Ibu gaib. yang sebelahnya Ibu itu ada yang ngikutin. Berdiri dulu Ibu. Bukan sebelah. Karena ini ada roh yang menutup dia. Oh iya. Nah itu aku ilmu gaib. Nah sejak kecil gitu dan itu Nggak, tak doain dulu. Berdiri situ ya. Ikuti saya. Darah Yesus. Ikuti. Darah Yesus. Hancurkan kutub. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Silakan duduk. Ibu ini ada yang menutup hidupnya, banyak kena sial. Ya, Yinwi, lanjutkan. Oke, lanjut. saya lanjut ya. Pertanyaannya, kalau seseorang itu dari kecil udah ikut persatuan itu ilmu gaib, terus akhir-akhir ini 2 bulan yang lalu dan dia terima Tuhan, dibaptis. Siapa orangnya? Ada seseorang kemarin mau tanya tapi Iya. dia hari ini nggak sempat. Saya suruh bertanya dengan Bapak. Nah itu dia udah melepaskan semuanya Pak. Dia punya keris, punya jimat, punya Oke, mau tanya apa Ibu? Yang saya tanyakan itu kok setelah pelepasan dan dibaptis tapi dia masih merasakan itu roh itu datang terus dan berganti-ganti gitu loh Pak. Oke, tahu. Telinganya panas. Itu harusnya dipatahkan sugesti, dan yang kedua dibatalkan perjanjiannya. Berarti waktu doa pelepasan itu belum dibatalkan perjanjiannya. Perjanjian darah itu Pak ya. Ya itu Ya. harus dibatalkan dulu. Di Tapi dalam, udah manifestasi keluar darah gitu dia. Hah? Udah manifestasi Gini ya, waktu pelepasan. untuk matahkan kutukan itu demi nama Yesus itu harus diucapkan. Oh iya Pak. Itu dibatalkan perjanjiannya. Samping itu siapa nih Bu? Ini teman. Iya. Tadi waktu Ibu tanya tadi, saya lihat ada kabut yang menutup dia. Makasih Pak. Oh ya, jadi kita harus mematahkan itu ya Pak. Perjanjian kutub itu dibatalkan ya. Oke, Makasih. lanjut. Bapak mau bertanya, apakah santet itu bisa lewat WA Pak? Hah? Santet lewat WA bisa Pak? Itu kan pakai gelombang frekuensi. Jadi kalau mau nyantet ya, langsung untuk membunuh jarak jauh pakai WA tidak bisa. Tetapi untuk hipnotis bisa. Harus dibedakan di sini. Karena hipnotis itu pakai gelombang frekuensi. Ngerti maksud saya? Karena santet itu untuk masuk dalam tubuh ilmu membunuh.
Nah, kalau ilmu hipnotis itu ada mempengaruhi alam bawah sadar dan masuk melalui sugesti. Itu bedanya. Jelas? Oke? Saya mau nanya Pak, waktu saya umur 20-an, kan dulu belum ada, lihat TV itu sekitar jam 1 malam tuh, saya kayak diperlihatkan pas di pertigaan jalan itu kayak api merah, yang lihat cuma saya tok, saya bertiga sama adik saya. Mau tanya apa Ibu? Lah itu maksud saya berbahaya bagi saya atau enggak seperti itu? Gini ya, Paginya itu enggak ada bekasnya orang pakai api-apian di tengah jalan itu. kalau Pas Ibu lewat itu. aman Ibu, Pak Aman. tidak kena. Oh, Gini ya, pada waktu seseorang, ini rahasia penting. terima kasih. Pada waktu seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat nih, bertobat lahir baru, segala ikatan kutuk itu dibatalkan demi nama Yesus. Tapi ini berhubungan dengan kutuk keturunan dan kutuk perjanjian setan. Tetapi harus lakukan yang kedua juga, namanya membatalkan kutuk masa depan. Kalau terutama yang berhubungan dengan kuasa gelap secara langsung. Jelas? Jadi pada waktu bertobat lahir baru itu, yang dibatalkan itu demi nama Yesus, itu kutuk apa? Kutuk ketu dan perjanjian setan. Nah, tapi kadang orang lupa yang belum dibatalkan, itu adalah kutuk masa depan. Kutuk masa depan itu apa? Hari ke-6. Makanya semua ritual kuasa gelap itu selalu hari Jumat. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Dan Tuhan memberkati beranak cuculah kuasai bumi. Ini blessing berkat masa depan. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk. Maka setan mengadakan kutuk itu, perjanjian kutuk itu namanya kutuk masa depan pada hari ke-6 juga. Makanya ritual kuasa gelap selalu Jumat malam Jumat, tidak ada yang malam Minggu. Jelas? Tapi ini bukan doktrin. Karena Tuhan mau ngasih mimpi kapanpun bisa. Tuhan mau kasih mimpi jam berapapun bisa. Kebanyakan kalau mimpi di atas jam 12 malam sampai jam 4 pagi, itu patut diuji. Itu mimpi dari Tuhan atau setan. Karena jam itu udah terlelap. Nah, kalau itu dari Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Kalau dari setan, itu pun mimpi juga tidak bisa lupa seumur hidup. Dan kebanyakan mimpi jam itu. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Yang kedua. Yang ketiga, Pak, kalau saya mimpi, kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Itu mimpi tanda kecapean. Tidak ada artinya. Jadi kalau pengalaman hidup saya, kalau jam 12 malam ke atas, itu mimpi yang patut diuji. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa seumur hidup. Kalau mimpinya lupa, itu kecapean. Karena mimpi itu biasanya kalau yang dari Tuhan ditanam dalam roh. Tapi juga setan sana. Itu terngiang terus. Nah, harus diputuskan demi nama Yesus. Yang kedua, tentang serangan. Makanya kalau kita mau doa pengusiran roh atau doa pelepasan, itu harus doa pembentengan supaya tidak ada serangan balik. Doanya ikut saya semua. Darah Yesus, Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, Darah Yesus, bentengi aku. bentengi aku. Darah Yesus, Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, Darah Yesus, bentengi hidupku. bentengi hidupku. Jelas? Nah, kalau toko, sudah punya toko atau pabrik, tempat usaha, darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, bentengi tempat ini. Ingat saudara, kalau tetangga itu pakai kuasa gelap penglarisan, itu ngambil rezeki kanan kiri. Nah, supaya tidak diambil rezekinya, doanya itu.